Salam jumpa di channel YouTube Coach Rela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu Ayo Belajar Matematika. Pokok bahasanya cara mudah menentukan operasi hitung campuran. Pustaka buku matematika kelas 6 bab operasi hitung pecahan dan dari sumber lainnya. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan biasa dan desimal. Contoh soal 1. 2 1/7 ditambah 1 2/3 dikali 3,1 sama dengan titik-titik. Langkah penyelesaiannya, ubahlah pecahan campuran dan desimal menjadi pecahan biasa, lalu kalikan. Untuk merubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa, caranya penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang per penyebut. 2 1/7 sama dengan 7 dikali 2 ditambah 1/7. Hasilnya 15/7. 1 2/3 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 2/3. Hasilnya 5/3. Ingat, dalam bilangan desimal, satu angka di belakang koma menandakan per 10. 3,1 sama dengan 31/10. Setelah masing-masing didapati pecahan biasanya, maka pecahan-pecahan biasa kita masukkan ke dalam soal. 15/7 ditambah 5/3 dikali 31/10. Yang harus kita ingat dalam operasi hitung campuran bahwa perkalian dan pembagian lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Maksudnya, bila mana kita mendapati soal campuran, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Kecuali bila ada tanda kurung, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. 15/7 ditambah 5/3 dikali 31/10. Yang harus kita kerjakan adalah dalam kurung atau perkalian. Ingat, operasi perkalian pecahan adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 15/7 ditambah 5 dikali 31 per 3 dikali 10. Hasilnya 15/7 ditambah 155 per 30. Untuk mempermudah, maka pecahan 155 per 30 kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka yang sama, yaitu dengan 5. 155 dibagi 5 hasilnya 31. 30 dibagi 5 hasilnya 6. 15/7 ditambah 31/6. Ingat, dalam operasi pecahan kita tidak bisa menambahkan kedua pecahan tersebut sebelum penyebutnya disamakan.
Maka cara untuk menyamakan penyebut adalah seperti ini. 15 dikali 6 per 7 dikali 6 ditambah 31 dikali 7 per 7 dikali 6. Hasilnya 90 per 42 ditambah 217 per 42. Sekarang penyebutnya sudah sama, tinggal mengoperasikan pembilangnya saja. 90 ditambah 217 hasilnya 307 per 42. Selanjutnya, pecahan 307 per 42 kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Hasilnya 713 per 42. Jadi 21/7 ditambah 1/2/3 dikali 3,1 adalah 713 per 42. Pembahasan selanjutnya, operasi hitung campuran. Contoh soal nomor 2. 17,04 dibagi 3,2 dikali 2/1/2 sama dengan titik-titik. Langkah penyelesaiannya, kita ubah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. 17,04. Ingat, dua angka di belakang koma menandakan per 100. 17,04 sama dengan 1704 per 100. 3,2 sama dengan 32 per 10. 21/2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 per 2. Hasilnya 5/2. Setelah masing-masing didapati pecahan biasanya, maka pecahan-pecahan tersebut kita masukkan ke dalam soal. 1704 per 100 dibagi 32 per 10 dikali 5/2. Dikarenakan pembagian dengan perkalian sama kuatnya, maka yang harus kita kerjakan adalah yang di depan. 1704 per 100 dibagi 32 per 10. Ingat, untuk mengoperasikan pembagian, maka kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Ketika kita merubah dari pembagian menjadi perkalian, maka pecahan pembaginya dicari kebalikannya. Ya, kebalikan dari 32 per 10 adalah 10 per 32. 1704 per 100 dikali 10 per 32 dikali 5/2. Untuk memudahkan, maka 10 kita bagi dengan 10 hasilnya 1, 100 kita bagi dengan 10 hasilnya 10. 1704 dikali 1 hasilnya 1704, 10 dikali 32 hasilnya 320. 1704 per 320 dikali 5/2. Masuk pada operasi perkalian, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1704 dikali 5 per 320 dikali 2. Hasilnya 8.520 per 640. Selanjutnya, pecahan 8.520 per 640 kita sederhanakan dengan cara 8.520 dibagi 640. Pembilang dibagi dengan penyebut. Hasilnya 13.200 per 640. Untuk memudahkan, maka 0
1 pada 200 kita coret, dan 01 pada 640 kita coret. (13, 20 per 64). 20 per 64 kita sederhanakan. Hasilnya 13, 5 per 16. Jadi 17,07 dibagi 3,2 dikali 21/2 adalah 13, 5 per 16. Pembahasan selanjutnya operasi hitung campuran. Contoh soal nomor 3. 45% ditambah 6,25 dikali 1/25 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Langkah penyelesaiannya kita ubah semuanya dalam bentuk pecahan biasa. 45% itu sama dengan 45 per 100. 6,25 sama dengan 625 per 100. 5 sama dengan 5 per 1. Setelah masing-masing didapati pecahan biasanya, maka pecahan tersebut kita masukkan ke dalam soal. 45 per 100 ditambah 625 per 100 dikali 1/25 dibagi 5 per 1. Untuk mempermudah, di sini dicantumkan kurung. Maksudnya yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Karena ingat, perkalian dan pembagian sifatnya lebih kuat dari penambahan dan pengurangan. Apa boleh kita mengerjakan terlebih dahulu perkaliannya seperti ini? Boleh, yaitu 625 per 100 dikali 1/25. Boleh. Di sini diambil contoh, kita mengerjakan pembagiannya dulu, yaitu 1/25 dibagi 5 per 1. Untuk mengoperasikan pembagian ini kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Ketika kita merubah ke dalam bentuk perkalian, maka pecahan pembagi 5 per 1 dicari kebalikannya. Ya, kebalikan dari 5 per 1 adalah 1/5. 1/25 dikali 1/5. Ingat, operasi perkalian pecahan adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 kali 1 hasilnya 1, 25 dikali 5 hasilnya 125. Selanjutnya 45 per 100 ditambah 625 per 100 dikali 1/125. Untuk mempermudah, maka kita bagi 625 kita bagi dengan 125 hasilnya 5. 125 kita bagi dengan 125 hasilnya 1. Selanjutnya 45 per 100 ditambah 5 per 100. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal operasikan pembilangnya saja. 45 ditambah 5 hasilnya 50 per 100. Pecahan 50 per 100 kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka yang sama atau dengan FPB-nya. Ya, FPB dari 50 dan 100 adalah 50. 50 dibagi 50 hasilnya 1, 100 dibagi 50 hasilnya 2. Jadi 45% ditambah 6,25 dikali 1/25 dibagi 5 adalah 1/2. Demikian beberapa penjelasan tentang operasi hitung campuran yang berhubungan dengan pecahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini.
Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa.